Dengan diturunkannya ambang batas menjadi 7,5% wilayah Jakarta, maka PDIP memiliki peluang untuk menentukan calon sendiri. Sebelumnya telah marak kabar bahwa Anies akan diusung oleh PDIP, tapi waktu itu belum ada kejelasan karena persoalan Bang Anies. Sekarang setelah ambang batas diturunkan, maka peluang Anies besar. Jika Anies benar-benar maju, maka lawan terkuat yang bakal dihadapinya adalah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Tapi bukan berarti pertarungan tersebut akan berjalan mulus. Pasalnya, ada beberapa hal prinsip yang harus dikorbankan oleh Anies dan PDIP jika Anies memang akan diusung oleh PDIP. Ada harga tinggi yang harus dibayar Anies untuk mendapatkan dukungan tersebut. PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri mengajukan syarat yang sangat ketat. Anies harus bersedia jadi kader partai-partai terlebih dahulu. Syarat tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dalam sebuah pernyataan resmi. Menurut Komarudin, persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa Anies tidak akan berkhianat terhadap kesepakatan pengusungan yang dibuat. Pernyataan yang sama juga dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, siapapun yang bakal diusung oleh PDIP akan didukung penuh, tapi dukungan PDIP itu biasanya hanya diberikan pada kadernya sendiri. Itu untuk menghargai proses pengkaderan yang telah dilakukan. PDIP memang memiliki alasan kuat untuk memastikan agar calon yang mereka usung merupakan kader yang terintegrasi secara mendalam dengan partai. Mereka tidak hanya mengutamakan kader sendiri, tetapi juga memiliki beberapa nama yang sudah dikenal dalam jajaran partai seperti Masinton Pasaribu dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Agak ganjil rasanya jika PDIP punya kader yang mumpuni seperti Ahok, tapi kenapa bukan Ahok saja yang diusung oleh PDIP? Apalagi Jakarta itu perlu dipimpin sosok yang teknokratis, bukan hanya orang yang hanya pintar main retorika saja. Sosok pemimpin di Jakarta haruslah yang tahu bagaimana mengurus kota dan urban life. Sosok Ahok dan RK terbukti kompeten sebagai ahli tata kota, sedangkan Anies hanya pandai kata-kata. Dengan pilihan-pilihan ini, PDIP mestinya mengutamakan kualitas calon yang bakal diusung. Jangan mengorbankan masyarakat Jakarta hanya karena ingin menguasai Jakarta. Bukankah selama ini PDIP selalu membranding diri sebagai partai yang peduli wong cilik? Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, juga merespon putusan MK itu dengan positif. Menurutnya, dengan putusan tersebut akan terbuka peluang yang lebih besar, dan yang dibutuhkan adalah masyarakat karena memiliki banyak pilihan. RK adalah lawan potensial Anies karena sampai hari ini belum ada nama lain yang dipastikan akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Jika dua mantan gubernur ini saling berlaga, belum jelas siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Tapi yang jelas, RK memiliki pijakan yang lebih mantap. Posisinya telah jelas dan stabil. Tidak seperti Anies yang rapuh dan mudah terombang-ambing. Dalam konteks ini, keputusan MK yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia sedang berada dalam proses evolusi. Ini memberikan lebih banyak kesempatan bagi berbagai calon dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Putusan MK ini bisa dianggap sebagai langkah positif untuk memperkuat demokrasi dengan memberikan peluang yang lebih luas bagi calon independen maupun yang tidak terikat pada partai besar. Kata RK, dulu dia juga pernah melawan banyak sekali calon wali kota Bandung. Ada 8 pasang, pernah 4 pasang. Karena itu menurutnya makin banyak justru makin bagus. RK juga menghormati putusan MK tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, MK adalah institusi negara yang tugasnya mereview undang-undang termasuk undang-undang pilkada.
Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Karena warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya, makin bagus. Di sisi lain, bagi Anies Baswedan, tawaran PDIP ini sebenarnya agak menyulitkan langkahnya. Karena Anies selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak berpartai, tapi berkali-kali mendatangkan dukungan dari partai politik yang berpihak kepadanya. Misalnya Nasdem, PKS, dan PKB. Jika Anies memang bergabung dengan PDIP, maka loyalis Anies dari gerbong PKS akan banyak yang menarik diri. Karena bagi mereka, PDIP adalah lawan politik yang tak mungkin bisa didamaikan. Belum lagi, loyalis PDIP yang selama ini membenci Anies karena politik identitas yang dimainkannya. Kelompok ini juga akan mengambil langkah tegas jika Anies bergabung ke PDIP. Tentu saja, keputusan Anies untuk menerima atau menolak tawaran ini akan sangat menentukan langkah politiknya ke depan. Pada akhirnya, apakah Anies Baswedan akan bersedia membayar harga untuk mendapatkan dukungan PDIP atau mencari jalan lain akan sangat menentukan arah politiknya di masa depan dan juga memenangi kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Apapun pilihan Anies, warga Jakarta mestinya melihat calon pemimpin dari karakternya. Karena kebijakan dari pemimpin itu lahir dari karakter yang melatar belakangnya. Jika ideologi dan sikapnya jelas, maka itu akan menjadi berkah bagi warga Jakarta. Tapi jika sang calon pemimpin itu depan dan oportunis, maka bersiaplah warga Jakarta menjadi korban. Pendek kata, pilihlah yang ahli tata kota, bukan pakar tata kata. Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Teka-teki masa depan Marcelino Ferdinand akhirnya terpecahkan. Setelah sempat banyak rumor berseliweran, bintang muda timnas Indonesia itu akhirnya telah menemukan klub baru. Oxford United jadi petualangan selanjutnya bagi Marcelino. Pindah dari kasta kedua Liga Belgia ke kasta kedua Liga Inggris adalah sebuah peningkatan bagi mantan punggawa Persebaya itu. Namun, kepindahan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi liar, terlebih soal kualitas dan kelayakannya untuk bermain di Inggris. Pasalnya, Liga Inggris dikenal memiliki peraturan yang ketat bagi pemain-pemain asing yang ingin berkarir di sana. Berstatus cadangan mati di KMS Kadense, apakah membuat Marcelino memenuhi syarat untuk bermain di divisi Championship? Atau Lino justru hanya menggunakan Oxford United sebagai tempat perlindungan dari amukan netizen Indonesia yang tak mau melihatnya menganggur? Sebelum kita ulas bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven Story. Ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran pecinta sepak bola. Dari banyaknya pemain berkualitas di timnas Indonesia, mengapa Oxford United merekrut Marcelino Ferdinand? Padahal masih ada pemain-pemain yang dirasa lebih masuk akal untuk didatangkan, seperti Elkan Bagot dan Tom Hagen.
Seperti yang kita tahu, selain menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick merupakan pemilik saham mayoritas di Oxford United. Bersama Anindya Bakri, Erick menguasai 51% saham Oxford sejak September 2022. FYI aja nih, Anindya Bakri merupakan presiden direktur dari Bakri and Brothers, perusahaan yang didirikan oleh Abu Rizal Bakri, mantan orang terkaya di Indonesia. Nah, Anindya lah yang membeberkan kenapa Oxford berani merekrut Marcelino. Dilansir skor.id, Anindya menyebut bahwa Erick Thohir berperan penting dalam transfer ini. Berkat ide dan pengaruhnya, Marcelino bisa mendarat di Inggris. Meski kualitasnya tak begitu terlihat di Belgia, Erick meyakinkan Anindya dan pemegang saham lain untuk percaya bahwa Marcelino memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu, Erick juga meminta pelatih dan tim analisa teknik Oxford untuk memantau kualitas Marcelino. Mereka semua pun sepakat bahwa Marcelino adalah salah satu pemain Indonesia yang memiliki bakat di atas rata-rata. Usianya yang masih muda juga membuat pelatih Oxford, Des Buckingham, yakin bahwa dirinya bisa membawa Marcek mencapai potensi maksimalnya. Maka dari itu, Oxford berani menyodorkan kontrak berdurasi 2 musim kepada Marcelino. Meski begitu, keberadaan Marcelino Ferdinand di skuad Oxford United masih meninggalkan keraguan. Perlu diketahui 4 kasta teratas kompetisi sepak bola Inggris, yaitu Premier League, Divisi Championship, League One, dan League Two, memiliki aturan ketat dalam memberikan izin kerja atau work permit kepada pemain non-Inggris. Kabar yang beredar, izin kerja tersebut akan lebih sulit keluar jika diperuntukkan pemain yang berasal dari negara non-Eropa, layaknya Marcelino. Lantas, bagaimana cara Marcelino memperoleh izin kerja di Inggris? Sebelum memperoleh izin kerja di Inggris, Marcelino harus mengumpulkan poin di sistem yang sudah diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Syarat kelulusan langsung adalah 15 poin. Namun begitu, pemain yang hanya mengoleksi 10-14 poin masih bisa berpeluang untuk mendapat izin kerja sebagai pesepak bola profesional di Divisi Championship. Poin itu bisa dikumpulkan dari 6 penilaian kriteria, dari jumlah penampilan bersama tim nasional, menit bermain di liga domestik bersama klub sebelumnya, menit bermain di kompetisi kontinental bersama klub sebelumnya, posisi final di liga sebelumnya, capaian klub sebelumnya di kompetisi kontinental, serta kualitas liga dari klub-klub Marcelino sebelumnya. Sebagai pesepak bola profesional, Marcelino telah memenuhi syarat minimal yakni 10 poin. Ternyata tidak. Dari performa klub, KMS Gandense yang berkompetisi di Liga 2 Belgia hanya berada di kategori terendah dalam sistem penilaian kompetisi domestik yang dibentuk FA. Dengan merujuk penilaian kualitas liga, Marcelino hanya mendapatkan 2 poin saja. Apalagi menit bermain Marcelino sangat minim di Belgia, paling hanya memberikan tambahan 1 poin saja. Status Marcelino sebagai pemain inti di timnas Indonesia pun tak bisa memberikan tambahan poin yang signifikan, karena pemain dari negara yang peringkatnya di bawah 51 dunia hanya akan mendapatkan 2 poin jika membela tim nasional sebanyak 90% hingga 100% dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dengan merujuk sistem poin itu, Marcelino hanya mengoleksi 5 poin saja, sangat jauh dari standar minimum yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris. Eits, jangan pesimis dulu, Marcelino tidak sepenuhnya kehilangan harapan untuk menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di kasta kedua Liga Inggris. Karena FA dan IFL telah menyepakati adanya kebijakan baru yang bisa melonggarkan ketatnya peraturan untuk mendapatkan izin kerja. Kebijakan itu bernama Exceptional Panel dan Elite Significant Contribution.
kerja. Tim-tim divisi Championship termasuk Oxford United bisa mengontrak dan mengajukan izin kerja untuk 4 pemain yang tidak bisa memenuhi sistem poin izin kerja. Soal kelayakannya untuk bermain di divisi Championship kayaknya tak perlu dipermasalahkan lagi. Itu semua tergantung pada manajemen Oxford United mau memperjuangkan izin kerja Marcelino atau tidak. Seumpama tidak diperjuangkan dengan alasan ribet atau apapun itu, bisa saja klub berjuluk si kuning ini memiliki tujuan lain saat mendatangkan Marcelino. Kalian pasti sudah bisa menebak apa maksud lain dari transfer ini. Iya, apalagi kalau bukan soal pemasaran dan media promosi. Kita semua tahu pemain Indonesia selalu datang sepaket dengan popularitas dan animo masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Tak sedikit klub yang mendatangkan pemain Indonesia langsung mendapat lonjakan pengikut di media sosial. Lechia Gdansk, Tokyo Verdy hingga Suwon FC sudah membuktikannya. Belakangan ini setelah mendatangkan Lino, pengikut Oxford United di Instagram juga sudah mengalami peningkatan. Keberadaan Marcek juga bisa membuat Oxford melebarkan sayap bisnisnya ke Asia. Permintaan jersey pun diprediksi akan mengalami peningkatan, terutama di pasar Indonesia. Selain itu, Oxford juga bisa menjual hak siar ke televisi-televisi yang ada di Indonesia. Ide yang sama bahkan sudah dilakukan oleh Suwon FC, timnya Pratama Arhan yang menjual hak siar ke TVRI. Namun ada kemungkinan buruk di balik transfer Marcelino Ferdinand ke Oxford United. Hal ini didasari oleh statusnya sebagai pemain titipan di Oxford United. Bagaimana tidak, Wong Marcek bisa gabung Oxford gara-gara campur tangan Erick Thohir. Transfer ini bisa terjadi sedikit banyak berkat uluran tangan Erick agar sang pemain tetap bisa berkarir di Eropa. Jika kualitas Marcelino memang bagus, pasti sudah ada klub Eropa lain yang tidak beririsan dengan Indonesia antri untuk dapat jasanya. Oleh karena itu tidak ada jaminan Marcelino akan memperoleh menit bermain. Oxford juga sebetulnya tak punya kewajiban memainkan dan meningkatkan kualitas Marcelino. Sisi paling buruknya, Oxford bisa saja membuat Marcelino bernasib seperti Terasil Dangda. Kala itu, Manchester City yang dimiliki pengusaha asal Thailand mendatangkan 3 pemain Thailand, termasuk Terasil Dangda pada awal musim 2007-2008. Striker asal Thailand itu gagal memenuhi persyaratan untuk mendapat izin kerja sebagai pesepak bola di Inggris. Karena tidak memenuhi syarat untuk berkarir di Inggris, Dangda pun dilempar ke kompetisi di luar Inggris. Pemain yang selama bertahun-tahun jadi mimpi buruk timnas Indonesia itu tercatat sempat membela tim Swiss Grasshoppers sebagai pemain pinjaman dari Manchester City. Tentu kita tidak ingin Marcelino Ferdinand bernasib demikian. Mudah-mudahan saja walaupun masuknya sedikit banyak dibantu orang dalam, ketika suatu saat diberi kesempatan bermain, Marcek bisa menunjukkan kemampuannya. Sehingga Oxford United akan mempertimbangkan serius Marcelino Ferdinand. Kami percaya tidak ada perjuangan yang dilakukan sendiri. Toyota, start your possible. Halo guys, David sini dan kita bakal nostalgia bareng cobain iPhone murah pertama, iPhone 5C. Hah, tahu nggak? Kalau iPhone itu pernah punya seri C, 5C. Seri iPhone yang dijual lebih murah dari iPhone biasa. Wajar sih kalau Anda nggak tahu, soalnya umur HP ini udah 11 tahun, launchingnya di 2013. Pas saya mulai kuliah, gadget ini belum ada. Zaman Android itu mulai menggila, Windows Phone masih ada nyawa. Apple masih coba-coba, termasuk jualan iPhone murah ya. Targetnya buat orang India dan tentunya Indonesia yang lebih sensitif lah soal harga. Tapi kayaknya eksperimen mereka gagal ya, soalnya iPhone generasi C ini cuma ada satu jenis ini aja, 5C, nggak ada 6C, 7C, 8C. Jadi barangnya itu bisa dibilang discontinue, dan itu tanda-tanda produk gagal sih. Gak worth
worth it lah buat lanjutin. Kenapa bisa gagal? Kalau mereka lanjutin sekarang iPhone 16C gitu bakal laku atau enggak? Nanti kita obrolin bareng soal iPhone murah ini. Sekarang coba kita unboxing dulu ya buat lihat sendiri HP-nya tuh kayak gimana, biar ngerti kenapa orang ya waktu itu nggak terlalu demen lah sama nih HP. Di sini ada tulisan iPhone 5C, ada logo Apple, ada iPhone 5C dan logo Apple lagi. Di sini kotaknya udah lumayan, bukan lumayan lagi, ini burik banget ya, lecet-lecet dan bisa dikocok-kocok gini karena ini iPhone second punya, saya dapetnya dari Tokopedia, orang yang jualan. Katanya hasil koleksi punya dan lagi ya mungkin butuh duit atau nggak mau nyimpen dulu. Tapi saya udah pastiin ini ori dan saya juga seneng sih sama desain packagingnya ini. Dia beda dari iPhone-iPhone yang lain. Biasanya kan dia dari kardus yang nutup semua, terus ada gambar iPhone-nya. Tapi di sini dia kasih kayak akrilik yang transparan doang biar kita bisa lihat iPhone apa yang ada di dalamnya, termasuk warnanya ya. Di sini kita langsung bisa lihat warnanya, warna kuning. Jadi mungkin salah satu nilai jual iPhone 5C, iPhone colorful. Soalnya iPhone ini ada banyak warna ya, dan itu pertama kali di Apple, di iPhone ada iPhone warna-warni, hijau, biru, putih, pink, dan yang kita unbox kali ini warna kuning. Waktu itu spesial banget lah sampai Apple bikin packaging yang transparan gini buat pamerin warnanya. Di belakang ada tulisan dari varian memori internal, di sini 32GB, ada satu varian lagi yang 16GB. Jadi waktu itu 16GB udah standar yang tinggi sih. Waktu itu ada yang 8GB. Sisanya tinggal 5GB misalkan J2. Kalau kita lihat belakangnya juga ini barang resmi Indonesia punya karena importirnya oleh PT Trikomsel. Oke, terbuka. Masih ada? Oke, shop ya. Yang kuningnya kan. Lanjut, nama produk iPhone 5C A1529. Oke, garansi disertakan. Mantap, iPhone 5C yellow 32GB, dan ini email-emailnya kita langsung buka saja. Sangat menarik sih ini. iPhone gak ada yang gini lagi ya, karena kalau pakai akrilik gini mungkin udah termasuk murahan tapi sekarang kotak mewah. Kalau misalnya packagingnya bisa bagus, ini saya juga ganjel pakai apa ini, kain lap Apple yang harganya 300.000 yang waktu itu kita ada unboxing, biar dia nggak goncang-goncang di dalam kotak sini. Soalnya kalau bawaannya dia kayak ada semacam akrilik lagi buat nahan si iPhone 5C-nya biar lebih mantap. Nah, coba lihat bagian dalamnya dulu. Seperti biasa, dari dulu kita sudah disapa hello oleh produk Apple. Oke, satu lembar, terus ada iPhone 5C. Oke, di sini ada tombol tidur, bangun, bahasa Indonesia lucu ya. Terus ada tombol bunyi, hening, volume, konektor lightning, tombol utama, bukan tombol home ya, tombol utama kalau di sini. Selamat datang di iPhone. Wah, ini baru home banget. Terus ada kertas-kertas petunjuk, ada sertifikasi Indonesia. Saya happy sih. Soalnya waktu itu kan dia launchingnya 2013, iPhone tuh kayak masih HP goib yang nggak bakal kesentuh gitu. Apalagi saya dulu pakainya Windows Phone, Nokia Lumia 720, sama sebelumnya pakai BlackBerry. iPhone itu kayak nggak kebayang aja. Jadi bisa unboxing iPhone yang dulu saya nggak kesampean, rasanya lumayan puas lah ya, lumayan mengisi kekosongan. Terus di sini ada SIM ejector, oke, dan ada logo Apple, stiker Apple, mantap, masih baru, orangnya nggak buka. Terus di sini ada garansi PT Trikomsel. Dulu iBox belum ada, udah ada kayaknya, udah ada, tapi ada Trikomsel, ada Era Jaya, iBox. Saya pun nggak tahu dulu iBox itu udah punya Era Jaya. Pasti ada punya Era Jaya. Nama pembelinya kita tutupin. Di sini transaksinya tahun 2014. Jadi dia launching di Indonesia awal 2014 atau akhir 2013. Belinya di bulan Maret. Lumayan sultan, bisa langsung beli. Dan ini Global Teleshop. Global Teleshop masih ada. Saya lihat di e-commerce gimana gitu, Global Teleshop masih ada. Sekarang kita langsung lihat iPhone-nya saja, yang kalau kita bandingin ya sama produk-produk Apple zaman dulu. Ini ada iPod, terus ini ada iPhone 4. Dia kelihatan kayak mainan gitu. Di sini silvernya mewah, terus di sini dia hitamnya pakai kaca, dan tiba-tiba ada iPhone 5C yang datang dengan warna lumayan ngejreng, kuning pisang, kuning susu pisang, atau kuning apalagi kuning lemon, kuning nangka, apapun yang warna kuning. Tapi bukan kuning Realme ya, ini nggak sekuning itu. Dan bahannya dari plastik. Jadi pas dia muncul, orang-orang lumayan kok Apple berani keluarin produk yang beda ini ya, yang semurah apa. Tapi di iPhone 5C ini rasanya beda aja, rasanya lebih rapi aja dan kayak lebih dipikirin gitu.
Di sini glossy-nya udah agak hilang ya, harusnya dia lebih glossy lagi dari ini karena banyak baret-baret halus, terus dia juga nggak terlalu licin di tangan kayak bahan-bahan metal atau matte. Jadi saya suka sih feelingnya, walaupun banyak yang bilang plastik itu rasanya cheap. Kalau dibikin dengan serius, dengan benar, dia bisa enak juga digunakan. Di belakang sini ada satu kamera aja, dia 8 megapiksel, ada mikrofon, ada LED flash, dan ada logo Apple, ada tulisan iPhone design by Apple. Terus di sini ada SIM tray juga, yang harusnya dia single nano SIM doang ya. iPhone di Indonesia dan nggak pernah dual SIM. Ini juga dia bahannya dari plastik ya. Jadi sampai SIM tray-nya pun nggak dibikin kuat, mungkin bisa patah juga kalau ada. Kok rasanya mantep banget. SIM tray barusan nggak patah, tapi kok ada cekleknya gitu ya. Gua nggak inget ada sistem ceklek kayak gitu. Biasanya ya dorong aja sampai mantap. Ini kok asik ya. Nih ada batasnya. Terus kita ini bagus. Mungkin zaman dulu gini ya, soalnya iPhone sekarang udah beda. Entah karena dia udah tahan air, jadi ada lebih banyak pembatas karetnya sama. Tapi saya suka banget yang ada ceklekan aja. Lebih mantap aja. Di bagian atas ada tombol power, jadi dulu belum di sebelah kanan ya, sekarang dia udah pindah ke kanan. Di kiri ada tombol volume, tombolnya juga tactile, jadi enak buat itu kan rasanya mantap aja. Semuanya mantap sih, walaupun dari plastik ya, lagi-lagi ya. Di bawah sini ada headphone jack, sudah lama nggak ngeliat headphone jack di iPhone. Terus ada earpiece atau tempat suara kita masuk pas lagi pelipunan, mikrofon, ada screw buat buka iPhone-nya, ada port lightning, dan ada speaker. Sekarang kita coba booting. Oke, baru ditekan sebentar logo Apple langsung muncul. Maka dia masih cepat booting. Buat HP yang umurnya sudah 11 tahun, dari speknya sih bagus ya buat standar zaman. Soalnya dia ini pakai spek iPhone 5 yang launchingnya itu setahun sebelum iPhone ini. Jadi ibaratnya kalau sekarang iPhone 15, dia pakai spek iPhone 14, dan itu bagus banget. Apalagi standar Apple yang flagship, lebih udah umur setahun, bagus. Cuma kalau sekarang tingginya tidak ada SIM terpasang. Harusnya SIM-nya bisa nangkep sinyal. Sekarang kita coba masukin Bayu. Wih, masih puas ya rasanya. Kok notif dari atas? Nih masih di bawah dong. Action buttonnya, action control panelnya. Di sini kita matiin, terus harusnya bakal dapat sinyal. Dia sedang mencari. Dapat Bayu ini, dapat 3 bar, 4 bar, 5 bar. Sinyalnya kayak gini ya, titik-titik ya, bulat-bulat ya, bukan pakai garis-garis ke atas. Aduh, jadi kangen sama control center yang ada di bawah sini. Jadi ingat sama HP Vivo zaman dulu gitu, V5, V7. Soalnya Vivo kan dulu niru user interface-nya iPhone banget ya, dari bawah, sementara Android yang lain dari atas semua. Jadi Vivo ya dulu begitulah, nggak ada malunya. Pokoknya apa yang dilakuin iPhone sikat aja, sampai desain HP-nya yang kayak iPhone 6 tipis metal itu juga mereka ikutin. Oppo juga kayak gitu sih, dulu Android itu begitu. Kayak ya Samsung, ya cuma Samsung sih yang berbeda. Di sini control centernya juga masih simple banget, ada airplane mode, ada wifi, ada bluetooth, ada do not disturb, dan rotation. Belum bisa di custom kayak iOS berapa sekarang, udah iOS 18 ya, udah jauh banget. Ini masih iOS 10 dan mentok di iOS 10. Ini ada musik, flashlight, kalkulator, kamera, dan timer. HP-nya sendiri masih responsif ya, saya suka. Di sini kita lihat bagian notif, kita lihat bagian control center, terus kita swipe juga masih lancar. Masuk ke setting agak nunggu dikit tapi masih oke buat HP yang umurnya 11 tahun. Di sini layarnya agak kuning sedikit sih, kuning kayak ngarah ke tengah gitu, tengahnya doang yang putih karena ya pemakaian udah selama itulah. Cuma HP 11 tahun masih bisa hidup dan berjalan dengan mulus kayak gini. Saya suka sih karena emang sekali lagi speknya emang ya flagship lah, apalagi iPhone, jadi masih enteng. Layarnya 4 inci, dia resolusinya 640p, tapi udah retina karena sekecil ini, jadi dia kerapatan pixelnya rapat di 326 dpi. Chipsetnya pakai A6 32 nanometer dual core, RAM-nya 1 GB.
megapiksel, terus baterainya 1510 mAh. Ini HP yang premium zaman dulu. Sekarang kita udah di posisi kayak sekarang, bersyukur banget. Sekarang kita coba aplikasi YouTube. Saya udah install tadi dan lemot sekali. Terus error saat memuat, harap ketuk untuk mencoba lagi. Coba cari gadget in rekomendasi HP Gadget Max perlu update. Anda harus memperbarui untuk melanjutkan. Jadi kalau keluar masuk ke browser. Jadi aplikasinya udah nggak bisa support HP-nya lagi karena udah terlalu jadul ya. Udah 8 tahun HP ini nggak dapat update OS. Jadi kita diarahin ke websitenya yang tetap bisa sih. Coba kita buka Jerry ini. Terus ada ini full suara Jerry Rig ya, udah kresek-kresek sih. Terus dia juga masih mono. Oke, ternyata Apple mono ya. Oke lah. Ukurannya juga sekecil ini, mungkin kalau mau kita jadiin pemutar musik bisa juga. Terus kita pakai Spotify buat muter musik kayak iPod-iPodan gitu. Saya sih nggak nyaranin Anda beli ini ya, cuma kalau misalnya Anda masih punya atau dapat 100.000, 200.000 ya boleh lah. Kalau Spotify dia tidak bisa masuk, padahal password dan akunnya udah saya pastiin bener, tapi ada kesalahan. Coba lagi nanti, mungkin karena versinya udah nggak support lagi Spotify-nya kayaknya udah ada, mungkin saya masih ada kayak 8 tahun lalu itu harusnya udah ada. Kapan Spotify? Ini Spotify udah dari 2008, jadi dan itu familiar dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di Brunei sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI kan, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau kan nurut ya. Lihat dia tepuk tangannya, kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe, tepuk tangan lagi. Saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yuk. Bingung saya loh. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbak jangan gitu dong. Anies mengharapkan PDIP mencalonkan dia sebagai cagup. Ya. Tapi kan kayaknya Ibu Mega sudah mengeluarkan sikap politik tadi, mengatakan bahwa ya bahasanya malah menurut saya agak sedikit nggak enak ya, nyinyir gitu ya. Ini aja lo kemarin kemana aja sekarang kan gitu. Nah, bahasanya Pak Mega kan begitu. Ya. Dan gitu dong, kalau memang mau di PDIP dari dulu-dulu, dari kemarin-kemarin datang dong, jangan mendadak begini, mau ada kepentingan dicalonkan baru datang kan gitu. Artinya Bu Mega kalau sudah ngomong begitu, ini Anies agak berat nih kalau maju dari PDIP. Kalau bisa maju dengan kondisi situasi sekarang, ada kemungkinan PDIP akan mencalonkan Ahmad
Ahok dan Jarot misalnya. Ya, bisa jadi. Atau salah satu lah dari kader PDIP siapa. Bisa juga Jarot kan. Nah, yang juga di DKI juga cukup dikenal. Memang Risma misalnya yang juga sudah cukup dikenal, bisa juga dimajukan sama PDIP. Kita nggak tahu ya siapa yang mau dimajukan PDIP selain Ahok misalnya. Memang kan kalau survei Ahok itu ratingnya tinggi di bawah Anies kan gitu. Tapi kan PDIP punya pertimbangan lain. Mungkin survei internal mereka bukan Ahok yang tertinggi. Bisa jadi ada yang lain, kita kan nggak tahu ya. Gitu. Nah jadi yang jelas peluang Anies itu kalau kita lihat dari pernyataan Ibu Mega tadi itu tipis ya. Nah, itu tipis untuk maju didukung oleh PDIP. Sedangkan dari partai lain nggak mungkin, karena dari partai yang lolos parlemen sampai yang tidak lolos parlemen itu sebagian besar sudah bergabung sama tim. Ya, kecuali Hanura barangkali yang belum. Ya kan? Hanura sama Partai Buruh ya. Hanura sama Partai Buruh. Nah yang lain kan sudah gabung semua. Tapi Hanura dan Partai Buruh itu apa punya kursi di DPRD Jakarta? Nah kalau kan keputusan MK itu berlaku. Oh iya betul. Kalau nggak salah mereka kan hanya 6,5 sampai 10% kan? Ya. Ini kan 25% partai yang ada kursi mas. Nah, apakah Anies maju dari situ? Jadi saya kira memang peluang Anies kecil sekali lah untuk maju di Jakarta. Ya. Nah, kalau hanya partai 2-3 partai kecil saja, saya kira berat. Karena infrastrukturnya nggak ada, lemah. Ada tapi lemah. Gitu. Ini kan sebenarnya saya membaca berita tentang Bu Mega ini kan menjelang kita ngobrol ini. Yeah. Jadi kalau dari pernyataan Bu Mega kan memang kelihatannya memang udah peluangnya udah tipis lah buat Anies. Cuma kan kemarin ketika keputusan MK muncul bang, itu kan pendukung Anies itu kan kayak euforia gitu ya. Di medsos terutama ya, para pendukung Abah istilahnya nih. Jadi anak buah Abah, Anies kan disebutnya Abah kalau di medsos. Yeah. Nah itu euforia seakan-akan ini adalah keajaiban buat Anies ya, meskipun di kuyo-kuyo, dijegal, di apa untuk tidak bisa maju, ternyata ada jalan. Nah tetapi kan itu mengasumsikan PDIP akan kasih tiket ke Anies. Nah tapi ternyata sekarang Bu Mega sudah menyatakan eksplisit kelihatannya tiket itu nggak akan dikasihkan ke Anies. Nah ini berarti kan ada bakal calon dengan elektabilitas yang begitu tinggi seperti Anies, tetap dengan adanya MK pun dia tetap nggak bisa berlaga gitu. Nah ini gimana menurut Bang Jefar melihat Anies ini? Karena kan dia melihatnya kan 2029 sebenarnya kan target dia di Jakarta itu kan sebagai batu loncatan 2029. Nah ini pun sekarang tertutup. Gimana Bang Jefar melihat? Ya itu saya katakan tadi bahwa dalam politik itu kan sebenarnya semua sekecil apapun potensi itu kan harus digalakkan. Sekecil apapun potensi itu harus digalak. Karena kita nggak tahu dalam situasi tertentu kita menghadap kebutuhan dari sekecil apapun dukungan dari partai politik gitu. Nah ini Anies kan terkesan misalnya dia sama sekali tidak peduli itu dengan P3, tidak peduli dengan Hanura, tidak peduli dengan katakanlah termasuk Partai Buruh, ya, Gelora dan lain-lain yang kecil-kecil itu kan dia singkirkan aja. Karena fokus dia PKB, PKS dan Nasdem kan gitu. Ternyata setelah keputusan MK ini, ya, partai-partai kecil itu yang tadi diremehkan ternyata bisa mencalonkan dia gitu kalau mereka berkumpul dengan keputusan MK. Kalau sekali lagi keputusan MK itu
bisa berlaku ya dalam pemilu sekarang ini. Ini kan sekarang semua lagi kompromi, Mas. Apakah oke lah kita terima putusan MK gini-gini tapi berlakunya 2029 misalnya kan, itu kan salah satu solusi juga ya kan. Apa kita belum tahu nih ada dialog musyawarah di antara ini kan Mas. Chaos itu kan biasa diciptakan oleh orang luar dari institusi negara, tetapi ini chaos itu diawali dengan institusi negara yang ada ya, parlemen, DPR dengan MK misalnya. Kita belum tahu posisi presiden itu sebagai apa dan di mana sekarang ini posisinya ya kan, apakah setuju dengan keputusan MK ataupun tidak, atau kompromis bagaimana, nah, kita belum tahu karena presiden belum mengeluarkan pernyataan secara solid secara terbuka nampaknya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, putusan ini pasti masih ada kemungkinan berlaku, ada kemungkinan dipending. Mungkin untuk dibatalkan susah ya, batalkan susah. Itu nanti pembahasan DPR yang akan datang untuk membatalkan, yaitu membahas lagi. Kalau tidak selesai di dalam balik ini, karena kan sorry Mas, Nggak apa-apa Bang. jadi sebenarnya proses lahirnya satu undang-undang, perubahan satu undang-undang itu kan tidak mudah juga, ya kan? Jadi reaksi DPR ini terlalu cepat juga. Kalau mau dibilang berlaku sekarang, ya kan? Persoalan kan harus ada kajian. Itu dampaknya apa? MK ini kan sering misalnya dulu memutuskan pilkada serentak, ya kan? Bayangkan pilkada serentak berapa Mas? 545 ya, kabupaten, kota, dan provinsi. Apa nggak capek sekali itu? Mengawalnya, mengelolanya, itu berat sekali itu. Nah, MK mungkin dulu juga tidak berpikir bagaimana beratnya pilkada serentak ini. Padahal sudah bagus awalnya kita atur kan, berwilayah ya kan, berprovinsi, gitu, beberapa provinsi. Ini sekarang agak repot. Terutama yang paling repot lagi lembaga survei Mas. Iya, itu kan mengurangi apa ininya kan, ceruk rezekinya. Ya bukan, ya itu salah satu juga akselerasi pemikirannya kan, konsep-konsepnya kan juga terhambat kan. Iya. Nah, terus Bang Zulfan itu kalau misalnya katakan aja ini MK berlaku di Pilkada Jakarta ya. Terus Kalau aku bukan hanya Jakarta loh Mas. ya maksudnya saya berlaku Untuk Jakarta, saya fokus Jakarta ya. fokusnya Jakarta ya. Nah, ini kan menarik banget gitu. Terus kemudian katakan aja Anies nggak bisa nyalon karena nggak punya tiket. Nah, yang berhadapan kan misalnya PDIP mencalonkan Ahok misalnya ya, Ahok berjarot lah misalnya, atau Ahok Rano Karno gitu misalnya, atau saya nggak tahu Ahok dengan siapa gitu, pokoknya calonnya Ahok. Nah, kan kemudian berhadapan dengan Ridwan Kamil. Nah, ini kan dua-duanya teknokratis ya cara berpikirnya, mereka tahu detail, tahu punya kompetensi mengelola kota, mengelola wilayah lah ya, provinsi gitu. Gimana Bang Zulfan melihat dinamikanya kalau itu yang terjadi? Kalau head to head Mas ya, itu yang terjadi antara Ahok dengan Ridwan Kamil. Tapi kan ada Pak Pongrekun itu tadi satu ya. Oh iya betul. Jangan lupa tuh, Iya. independen. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi persaingan dari tiga ini, katakanlah kita lihat head to head dulu Ahok sama Ridwan Kamil misalnya. Iya. Nah, di sini saya lihat pasti keunggulan ada pada Ridwan Kamil, karena terus terang saja pendukung Anies itu nggak mungkin milih Ahok. PKS semuanya kan kekuatan Islam yang ada di Jakarta ini, PKB semuanya itu pasti akan milih
si Ridwan Kamil. Jadi berat untuk Ahok kalau head to head untuk melawan Ridwan Kamil. Kita tahu lah, karena kan para pemilih di Jakarta ini tidak ada permasalahan dengan Ridwan Kamil. Mungkin mereka tidak suka kepada Pak Jokowi, ya kan? Oke, gitu. Yang dianggap, mereka menganggap bahwa Pak Jokowi termasuk yang menghambat Anies maju sebagai gubernur. Tapi kan dengan Ridwan Kamil nggak ada masalah, gitu. Ya kan? Apalagi nanti kita lihat pada masa kampanye MK ini, tahulah bagaimana membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan umat Islam di Jakarta ini, ya. Mulai sampai yang mungkin dari yang radikal sampai yang paling moderat, barangkali kan, ya kan nggak ada salah membangun komunikasi kan dengan siapapun. Nah, jadi di sini walaupun tidak sekeras antara Anies dengan Ahok di 2017, nah, tetapi pergeseran itu ada dan kekuatan itu akan menambah besar untuk Ridwan Kamil. Nah, kalau calon independen ini kan menurut saya sampai saat ini kan belum kita lihat potensinya pemilihnya seperti apa, ya kan? Belum ada survei yang secara serius untuk mengetahui elektabilitasnya. Nah, jadi fokus memang sekarang masih melihat Ridwan Kamil dengan Ahok. Kalau Ahok dicalonkan oleh PDIP. Bahkan saya melihat posisi Ridwan Kamil itu diuntungkan. Dia head to head dengan Ahok diuntungkan, head to head dengan Anies juga diuntungkan. Head to head dengan Ahok mendukung Anies ke dia, head to head dengan Anies mendukung Ahok ke dia juga. Nah, jadi Ridwan Kamil ini kemana sini kanan ini diuntungkan dia. Ya kan? Karena apa? Karena ya orang melihat figurnya dia itu kan figur yang moderat, ya, figur yang memang bisa diajak berkomunikasi, bisa. Assalamualaikum. Ya. Gimana ya? Lagi di jalan. Kenapa? Pulang. Emang kenapa? Iya, ya lagi di jalan. Aduh, tinggalan buburnya, coy. Tinggalan. Apa? Nah, udahlah, udah ketinggalan. Buru-buru tadi aku dari habis selamatan tadi aku ke Arif Mustafa pergi soalnya. Udah nggak ini Jumatan terus langsung pulang aku. Udah nggak inget makan orang kotaknya aja nggak aku bawa loh. Kotak itunya kan ada kotak, ada tumpeng juga kan. Ya udah nggak apa-apa. Udahlah, bubur. Ntar aku beliin aja bubur. Ya udah, hati-hati ya. Ya, salam. Tentu aja kemampuan birokrasinya di samping kemampuan pengorganisasiannya, pembangunan daerah dan segala macam sudah dilihat di Jawa Barat misalnya dia relatif sukses lah, ya. Sukses semuanya kan enggak lah, tapi kan relatif orang melihat sukses, ada keberhasilan apa yang dia lakukan kan gitu. Ya. Nah kalau ini Pak, kan tadi kita bicara tentang PDIP. Nah sekarang ini kita mengasumsi, tetap dengan asumsi bahwa putusan MK yang berlaku ya. Nah PKS kan kemarin tadinya sudah bisa nyalonin Anies tuh, Anies Sohibul Iman, terus kemudian kan karena mentok dengan aturan threshold akhirnya nggak bisa, terus kemudian bergabung dengan Kim Plus. Nah sekarang dengan adanya konstelasi baru ini Pak, itu kira-kira PKS pecah kongsi ya? Artinya kemudian dia yaudahlah sendiri aja gitu misalnya. Bang Zulfan melihat kemungkinan itu nggak? Sangat tidak mungkin. Okay. Karena yang menjadi persoalan pokok itu adalah mereka mau bergabung dalam kabinet Prabowo. Oke. Kalau mereka kembali lagi ke sana kan mereka keluar, tidak akan masuk dalam
tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran kan? Benar kan begitu? Mengapa tidak mendukung Anies? Mengapa mencabut mendukung Anies? PKB, Nasdem ataupun PKS? Karena ketiga-tiga partai pendukung Anies di Capres ini memang mereka ingin bersama-sama Jokowi Gibran dalam pemerintahan yang akan datang gitu. Jadi agak berat itu. Makanya saya lihat ada satu prinsip yang nggak mungkin mereka tinggalkan. Kan kembali lagi yang kita pernah ngomong, emang gua dapat apa kalau dukung Anies? Yang ada saya masalah, ya kan gitu. Apalagi sekjennya PKS sudah bilang nggak mungkin lah PKS dukung Anies walaupun ada putusan MK gitu ya, pasti tetap tidak dukung Anies kan gitu. Iya. Nggak mungkin mereka keluar dari kabinet mas, karena capek sekali udah berapa tahun oposisi terus. Iya. Jadi itu tetap PKS akan dikiplas lah gitu. Nah terus Bang Zulfan, ini saya masih kembali ke soal PDIP karena saya tertarik mendengar pendapat Bang Zulfan, karena Bang Zulfan kan lama dekat dengan Bu Mega, tahu lah jeruannya PDIP ya. Nah dengan situasi tadi, misalnya bahwa andekan Ahok head to head dengan Ridwan Kamil dan Ahok itu banyak sisi yang kemudian tidak menguntungkan ya buat dia, karena mungkin dukung Anies akan lari ke RK dan seterusnya. Kira-kira peluang untuk diusung oleh PDIP seberapa besar? Atau bagaimana kira-kira PDIP merespon situasi ini? Ya, Ibu Mega itu kan selalu pertama berpikir prinsip secara ideologis. Itu dulu prinsipnya, yaitu nasionalis. Anies walaupun punya sikap nasionalis, tapi dia bukan lahir dari aliran politik nasionalis. Ya kan, itu kan dari ya, akar-akarnya jelas sekali. Kemudian komunikasi politik dia selama ini juga banyak dengan kelompok-kelompok Islam yang relatif agak kanan kan, relatif kanan. Nah ini kan membuat satu barrier ya, satu batas sehingga sulit untuk Ibu Mega itu mencalonkan dia. Itu alasan-alasan seperti itu. Jadi itu ada alasan ideologis Ibu Mega itu kuat. Nah dan dia juga akan pertimbangkan pendapat kadernya yang ada di lingkungan ring satunya dia, termasuk Hasto, termasuk Adian sekarang, ada juga yang mungkin Pak Budi Gunawan ya, terus ya termasuk putra-putrinya Kuat, Aman, semuanya itu kan pasti dia dengar gitu. Nah apa nggak semakin bahaya buat keberlangsungan PDIP ke depan kalau dia mendukung Anies hanya sekedar mengejar Jakarta, dan kemudian orang ini juga nanti belum tentu royal, yang Ibu Mega juga ragu itu realitasnya kan, istilahnya kan begini di kalangan mereka sekarang, kader kita sendiri nggak royal apalagi orang lain kan gitu. Iya kan. Nah jadi pikiran-pikiran seperti itu ada di dalam PDIP. Jadi jangan dianggap mudah bahwa PDIP atau Ibu Mega itu akan gampang mencalonkan Anies itu. Itu loh mas, kata-kata itu loh. Bagaimana? Kader sendiri aja susah dipercaya, apalagi ini orang luar. Apalagi ini orang luar gitu kan. Nah, pengalaman-pengalaman ini saya kira itu menjadi patokan pedoman bagi Ibu Mega dan PDIP di dalam memutuskan siapa figur-figur yang akan dia dukung ke depan. Nah tapi kan gini Bang, kalau ya betapapun kan pada the end of the day kan namanya pemilu, pertandingan pilkada dan seterusnya itu kan tujuannya menang kan partai itu. Makanya Anies kemudian selalu difavoritkan untuk diusung karena elektabilitasnya paling tinggi. Nah cuma kan kalau misalnya Anies juga sudah nggak mungkin, celahnya sangat kecil buat dicalonkan PDIP, sementara kalau tadi PDIP mencalonkan Ahok itu juga kemungkinan menangnya kecil ya. Kalau
berhadapan dengan Ridwan Kamil. Nah ini bagaimana PDIP merespon situasi ini Pak? Kalau nyalonin Ahok belum tentu peluang menangnya kecil. Kalau nyalon Anies tadi punya masalah soal ideologi, soal loyalitas dan lain-lain. Dan sama saja mas, peluang menangnya juga kecil. Kecil juga ya. Iya kan? Sudah peluangnya juga kecil, habis itu kita dukung orang lain, Ya. 2 kali rugi. Kalau dukung Ahok, 1 aja ruginya, nggak menang udah. Kalau dukung Anies, di samping kalah, rugi, kemudian yang kedua akan menghadapi satu situasi keterbelahan di mana-mana itu PDIP. Jadi rakyat kita ini sekarang, kader-kader kita ini sudah pintar. Dulu kan tidak ada medsos mas. Sekarang kan ada medsos. Bagaimana misalnya orang di Bali, orang di Sulawesi Utara, di NTB, ya di Sumatera Utara, di banyak daerah pendukung PDIP ketika menonton di media sosial PDIP mendukung Anies misalnya. Ini kan satu menurut saya buat mereka akan menentukan sikap yang berbeda. Nah ini pelan-pelan mereka akan meninggalkan PDIP, dan di PDIP itu mayoritas bukan Muslim yang berat mereka. Mereka suka sekali dengan Islam ekstrim dan radikal. Banyak itu di PDIP mas. belum lagi soal tadi kan, kalau Anies ini kan karena ada pengalaman 2017 itu kan, Ya. kan yang dirugikan kan juga PDIP kan 2017 itu. Ya. Memori itu pasti nggak akan hilang gitu, nggak begitu saja kemudian mereka hanya karena saya nggak suka Jokowi gitu misalnya, terus kemudian kalau Anies kan nggak sesederhana itu. Oke, Bang Zulfan, terima kasih atas obrolannya. Ya mas. Spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan pre-order sekarang. Link website di deskripsi ya. Pemain Indonesia Marcelino Ferdinand baru saja mencetak sejarah baru dengan kepindahannya ke klub Inggris Oxford United setelah menyelesaikan masa baktinya di KMSK Dense, Belgia. Di usia yang masih sangat muda, 19 tahun, Marcelino berhasil menarik perhatian publik sepak bola internasional, terutama dari tanah Britania. Namun, kesuksesan ini tak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menimbulkan gelombang kecemburuan dari negeri tetangga Malaysia. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia yang selama ini meruncing di dunia sepak bola kembali memanas ketika bintang-bintang Indonesia mulai laris manis di Inggris. Sementara Malaysia meski memiliki pengusaha-pengusaha yang menguasai saham di beberapa klub Inggris tak mampu mengirim satupun pemainnya ke sana. Ironisnya, meski pengusaha Malaysia memiliki saham di klub Inggris seperti Cardiff City dan AFC Wimbledon, pemain-pemain mereka justru gagal bersinar di tanah Britania, membuat kecemburuan terhadap kesuksesan Indonesia semakin terasa. Lalu, seperti apa irinya Malaysia melihat para pemain Indonesia di Inggris? Sebelum menyimak lebih lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Dikenal sebagai kompetisi yang ketat, keras dengan intensitas tinggi, Liga Primer Inggris selalu punya magnet tersendiri. Kompetisi asal tanah Britania Raya ini selalu menjadi kompetisi yang menarik untuk digeluti.
Bertaburnya bintang, gemerlapnya atmosfer pertandingan hingga adu taktik para pelatih top menjadi alasan mengapa IPL layak dikatakan sebagai kompetisi terbaik. Bicara seorang pemain sepak bola utamanya dari tanah Asia, nama pemain-pemain tersebut biasanya bakal makin disorot ketika ia berhasil menjejakkan kakinya di kompetisi elit sekelas IPL. Son Heung-min adalah contoh bagaimana pesepak bola Asia bakal mendapat banyak sorotan ketika ia berhasil tampil kompetitif di ajang setaraf IPL. Di Asia Tenggara sendiri, IPL masih punya daya tarik yang begitu besar. Bukan cuma buat para fans, tetapi buat para pemain yang ikut berkontribusi di atas lapangan hijau. Kompetisi Inggris yang intens akan menjadi sebuah tempat impian buat setiap pemain. Walau pada kenyataannya tidak banyak pemain Asia Tenggara yang berhasil menginjakan kakinya di kompetisi Inggris. Indonesia cukup beruntung, karena kendati bukan termasuk kekuatan tradisional sepak bola Asia, ada beberapa perwakilan negara kita yang bermain di Inggris. Walau tidak semuanya bermain di kasta tertinggi, setidaknya ini bisa jadi gambaran betapa sepak bola tanah air sudah mengalami kemajuan. Marcelino Ferdinand jadi pemain Indonesia teranyar yang berhasil menembus kompetisi Inggris bersama Oxford United. Mengikuti jejak kompatriotnya yang lain seperti Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Nathan Chow. Secara rekam jejak, Indonesia tidak punya catatan mentereng di kancah persepak bolaan internasional. Negara kita tidak punya sejarah memenangi Piala Dunia atau bahkan Piala Asia sekalipun. Indonesia juga bukan termasuk kekuatan tradisional sepak bola entah di kancah Asia atau bahkan dunia sekalipun. Namun, status Indonesia yang bukan negara kuat sepak bola tak lantas membuat negara kita dipandang sebelah mata oleh bangsa Eropa, terutama Inggris. Buktinya,